Namun ingat, untuk sapi perah yang diberikan jerami padi itu harus ada pakan tambahan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alfarm, channel peternakan untuk kita anak muda. Di video kali ini kita akan membahas cara supaya sapi kita menghasilkan susu yang maksimal dan stabil. Oke, untuk mengetahui info lebih lanjutnya, simak terus video ini sampai habis. Yuk, mari kita lihat ternak sapi perah yang ada di kandang Alfarm. Saat ini ada 5 ekor sapi perah yang sedang diperah dan ada 1 ekor yang sedang kering kandang ya. Mari kita lanjut ke pembahasan yang utama, yaitu tentang cara supaya sapi kita menghasilkan produksi susu yang stabil. Yang harus pertama kita perhatikan yaitu tentang kesehatannya. Sehat atau tidak sehatnya sapi perah kita itu akan mempengaruhi terhadap produksi susu yang dihasilkan dari ternak sapi perah yang sedang kita pelihara. Namun ada hal-hal lain yang harus diperhatikan selain dari kesehatannya, yaitu sapi kita harus diberikan pakan yang sebisa mungkin sama setiap harinya diberikannya. Jangan berubah-ubah, baik bentuk pakannya, baik waktu pemberiannya, dan kualitasnya ya. Yuk mari kita lihat ke depan agar supaya kita melihat pakan sapi perah yang digunakan di kandang Alfarm. Oke, untuk menghasilkan susu yang maksimal dan stabil itu memerlukan pakan yang cukup dan selalu itu saja ya. Kalau menurut saya, pengalaman saya di sini, kalau misalkan kita menggunakan pakan yang berubah-ubah, misalkan dari pemberian jerami di 1 minggu, misalkan pemberian jerami, kemudian minggu berikutnya itu berganti menjadi rumput, itu akan mempengaruhi terhadap produksi susunya. Oke, di kandang sapi perah, di kandang Alfarm ini memberikan pola pemberian pakan dengan memberikan jerami padi untuk memenuhi sumber serat kasar pada kebutuhan sapinya. Kemudian ada rumput hijauan segar ya, yang dimana pemberiannya tidak terlalu banyak. Mungkin per hari itu 1 ekor indukan sapi perah yang ada di kandang Alfarm ini diberikan 12 kilo sampai 10 kg per harinya ya. Jadi sangat irit sekali. Namun di sisi lain ada pemberian jerami padi yang jumlahnya cukup banyak. Namun ingat, untuk sapi perah yang diberikan jerami padi itu harus ada pakan tambahan, yaitu pakan konsentrat seperti ini. Nih, pakan konsentrat yang harganya kemungkinan di Rp5.000 per kilogram. Kemudian ada campuran ampas tahu dan onggok singkong juga. Nah, setiap hari sapi perah yang ada di kandang Alfarm itu diberikan pakan yang sama, itu aja setiap harinya. Bahkan jerami pun harus wajib ada setiap hari. Rumput juga meskipun sedikit pemberiannya harus ada setiap hari, dan itu bisa menghasilkan sapi perah yang memiliki produksi susu yang maksimal dan stabil ya. Untuk produksi susu itu mungkin tidak terlalu banyak seperti yang sapi yang diberikan rumput yang sangat banyak sekali. Namun dari segi kestabilan, sapi kita memiliki kestabilan di produksi susunya. Oke, mungkin ada pengalaman yang lain dari teman-teman semuanya, bisa tulis di kolom komentar. Untuk pengalaman saya selama memelihara sapi perah itu ya, yang saya alami. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.